Selamat pagi, kita bertemu lagi di hari Rabu pagi bersama saya Felix Kris. Seperti biasa, kalau hari Rabu pagi tempat kita untuk bisa ngumpul lagi bareng-bareng bersama para calon-calon pengusaha atau mungkin untuk Anda yang sudah punya usaha UMKM dan pingin tahu lebih banyak informasi, mendapatkan inspirasi dan juga mungkin butuh pandangan-pandangan lain dari setiap narasumber yang hadir. Nah, hari ini kita akan juga membahas seputar UMKM naik kelas dari intuisi ke data driven. Dan hari ini kita sudah kedatangan tamu, yaitu adalah Mbak Chandra Gani dari Asosiasi Pengusaha Kreatif Jaya, Kepala Bidang UMKM. Seperti apa, gimana seluk-beluknya, kita akan kenalan dulu sama Mbak Chandra. Selamat pagi. Pagi, Mas. Kabar baik ya? Oke, nah Mbak Chandra, hari ini kita akan membahas tentang lagi-lagi ya UMKM yang katanya memang kalau zaman sekarang ekonomi lagi susah nih gitu ya. Jadi iya, benar. Ngelihat situasi sekarang gitu ya, indis ekonomi katanya gitu kan. Nah, kalau Mbak Chandra sendiri sebagai salah satu pelaku UMKM, kalau ngelihat kondisi sekarang seperti apa sih Mbak? Sedih sih ya. Yang pertama dari segi demand itu berkurang karena daya beli masyarakat itu turun jauh banget gitu. Karena putaran uang juga lagi benar-benar macet. Terutama dari kelas menengah yang tadinya daya belinya bisa kita andalkan, sekarang karena kondisi situasi jadi kayak orang tuh jadi kayak saving money gitu. Yang kedua dari segi UMKM-nya sendiri, mereka juga kebingungan gitu, akhirnya akan jual kemana. Padahal UMKM ini kan sektor non formal yang jadi jalan terakhir buat para warga itu mencari pendapatan lah gitu, dengan di tengah gelombang PHK dan sebagainya gitu. Jadi dari sisi supply dan demand untuk putaran ekonomi UMKM ini sedang sama-sama menyedihkan lah gitu. Jadi benar ya kalau misalnya kita lihat di sosial media kan sekarang ada juga di tengah-tengah kampanye politik tuh ada yang bilang tetap jajan gitu ya, iya, biar UMKM tetap bergerak. Itu benar ya berarti Arif ya? Muhammad ini ya. Iya, itu benar gitu. Jadi kalau tadinya daya beli itu ngalir gitu aja karena orang punya willingness to pay, sekarang orang kayak mulai aduh ekonomi sulit nih gitu, jadi kayak mulai nge-keep gitu. Nah, kampanye untuk bisa membuat uang tetap berputar itu sebenarnya perlu juga gitu, buat sehingga uang nggak mandek di kalangan menengah saja atau kalangan atas saja, tapi bisa dialirin ke kalangan bawah gitu. Jadi satu exception untuk Anda yang mungkin selama ini ragu-ragu untuk jajan, sekarang saatnya untuk Anda bisa jajan lebih banyak ya. Nah, kita akan kenalan juga tentang APKJ, Asosiasi Pengusaha Kreatif Jaya. Nah, ini mungkin boleh dikenalkan dulu nih Mbak, APKJ ini apa dan seperti apa? APKJ ini sebenarnya asosiasi dari beberapa teman-teman pelaku usaha di Jogja. Sekarang sudah punya sekitar 300 anggota, teman-teman yang punya usaha dan kemudian bergabung di bawah APKJ. Nah, asosiasi ini sebenarnya tuh organik dari awal tahun 2013. Ada founder kami namanya Mas Hedar, itu mengumpulkan teman-teman pengusaha kuliner di tahun 2013 itu. Jadi mereka berkumpul, sharing-sharing, saling berbagi tips bagaimana caranya menghadapi tantangan dalam membangun usaha dan sebagainya. Kemudian seiring berjalannya waktu, perkumpulan yang tadinya organik ini dilembagakan menjadi Asosiasi Pengusaha Kreatif Yogyakarta. Kemudian beberapa tahun kemudian berubah menjadi Asosiasi Pengusaha Kreatif Jaya. Maaf, tadinya sebelumnya nggak ada asosiasinya, bacanya Perkumpulan Pengusaha Kreatif Jogja, berubah jadi Pengusaha Kreatif Jaya, terus sekarang menjadi Asosiasi Pengusaha Kreatif Jaya. Dan kita punya beberapa kegiatan dan salah satu yang paling jadi andalan kita adalah namanya Meet the Investor. Itu kemarin tahun lalu kita mengundang investor dari 5 negara untuk datang ke Jogja, dan kita mengundang beberapa pengusaha lokal untuk kemudian pitching ke mereka supaya terhubung dengan para investor. Oke. Nah, sampai ada ide Meet the Investor, mengundang investor buat pengusaha ini bisa pitching, itu awalnya gimana Mbak? Apakah sudah pernah nyoba beberapa misalnya program sampai akhirnya kayaknya yang ini yang paling oke, atau
pikirkan, di meetingkan matang-matang, kayaknya ini yang paling oke nih buat teman-teman UMKM? Sebenarnya intinya semuanya ngalir gitu aja gitu. Gimana sih asosiasi ini bisa bantu teman-teman pengusaha untuk tumbuh gitu. Di beberapa tahun terakhir itu kan banyak tren startup, terus kemudian banyak teman-teman startup juga yang bergabung ke asosiasi startup teknologi gitu. Nah, untuk startup teknologi ini agak kesulitan kalau tidak dibantu dengan investment karena dia proses pengembangannya kan cukup panjang gitu. Lalu dari obrolan di situ, gimana ya supaya teman-teman ini bisa bertumbuh dengan cepat dan kondisi investasi di Jogja itu berbeda dengan Jakarta. Rata-rata investor mereka datang ke Jakarta tapi mereka tidak datang ke Jogja. Sementara di Jogja pemainnya banyak kan, ada banyak yang besar-besar seperti Chicken, Jala, Broiler Eggs dan sebagainya gitu. Jadi kita berkumpul menunjukkan bahwa Jogja juga banyak pemainnya loh gitu sebenarnya di bawah. Sehingga ketika investor datang sebenarnya ekosistemnya siap untuk kemudian bisa nyuntikin dana ke sini gitu. Jadi lebih dari inisiatif untuk kemudian bisa maju bersama-sama gitu. Dan kebetulan di situ sembari supaya teman-teman yang teknologi ini bisa mendapatkan investasi, kita juga coba ngasih ruang untuk teman-teman yang non teknologi juga untuk kemudian ikut pitching kepada para investor ini. Oke, nah kalau tadi sempat disinggung gitu ya, investor banyak yang ke Jakarta, belum banyak mungkin yang ngelirik Jogja, tapi sebenarnya padahal potensinya besar juga Jogja ya Mbak ya? Potensinya besar. Nah, banyak startup-startup besar juga di Jogja. Oke, apa yang kira-kira membuat kondisi ini terjadi? Maksudnya yang membuat akhirnya Jogja kurang dilirik atau mungkin dibandingkan Jakarta dengan daerah-daerah lain juga, padahal potensinya besar gitu? Mungkin hanya sekedar persepsi bahwa biasanya startup tech itu ngumpulnya di ibu kota gitu. Dan selama ini yang dilakukan adalah oleh teman-teman pelaku startup ini ketika dia mungkin berasal dari Jogja, dari Bandung, dari Surabaya gitu, alih-alih mereka berkumpul pada satu asosiasi untuk membuktikan bahwa ekosistem di kota ini siap sehingga investor bisa datang gitu, mereka malah buka kantor cabang di Jakarta gitu. Jadi yang kita lakukan itu membalik, kayak bukan kita yang harus mendekati investor ke Jakarta, tapi kita berkumpul, investor lah yang harus masuk ke Jogja gitu. Dan ternyata bisa ya Mbak dengan Bisa. cara itu ya, nggak harus selalu yang kita datang ke sana tapi kita tarik Betul. ke tempat kita gitu Iya. ya. Dan itu kuncinya ada di perhimpunan itu tadi, ada di dalam asosiasi, bagaimana kita bisa berkumpul dan kompak ada di situ. Oke, berarti itu penting sekali memang ya Mbak untuk para UMKM, pengusaha-pengusaha ini ngumpul bareng, sharing, dan istilahnya kalau sendiri mungkin agak goyah, kalau bareng-bareng lebih kuat gitu ya. Tools. Itu prinsipnya, ngumpul bareng, cari ekosistem yang menyenangkan, karena kalau sendirian saya yakin sih pasti strugglingnya juga akan susah ya. Kalau bareng-bareng pasti ada tempat berbagi juga gitu ya. Iya betul. Oke, nah ini tadi sempat disinggung juga tentang tadi meet investor udah. Selain itu, ada lagi nggak sih program atau inisiatif juga yang sudah dijalankan oleh APKJ? Ada yang ini secara branding tidak besar tapi secara impact besar, dan salah satu embrio program kami dari 2013 yaitu Sharing Senja. Sharing Senja? Iya, Sharing Senja itu kita adakan 1 bulan sekali di sore hari, di senja hari, di mana kita ngumpulin teman-teman pelaku usaha di Jogja untuk kemudian sharing bareng-bareng masalahnya apa, dan kemudian masalah itu coba kita diskusikan, dan dari situ mungkin satu sama lain bisa saling dapat inspirasi gimana solve problem itu gitu. Mulai dari mungkin masalah marketing ataupun mungkin masalah operasional, finansial, dan fundamental bisnis yang lain gitu. Nah kalau ngumpul tadi kan jelas penting ya, tapi kadang-kadang mungkin ada pengusaha-pengusaha atau mungkin UMKM baru yang takut gitu untuk ngumpul. Kalau menurut Mbak Chandra sendiri, apa sih yang bikin teman-teman yang baru agak sedikit minder atau keder gitu kalau mau ikut ngumpul sama yang lain-lain gitu? Mungkin inklusivitas ya. Jadi kadang kita kurang bisa merangkul teman-teman yang baru ini, dan ada gap gitu, kayak yang udah omsetnya mungkin udah besar itu omongannya udah technical banget gitu, kayak ini kemarin aku return on investment-nya sekian gitu, ini kemarin aku capek OPEX-nya sekian dan sebagainya. Sementara yang baru kan boro-boro paham hal itu gitu, dia masih ngumpulin keberanian untuk bisa melakukan itu gitu. Nah itu juga kenapa di asosiasi kami ada beberapa program gitu. Kalau Sharing Senja itu dia bahasanya jauh lebih sederhana, sehingga kita bisa merangkul dan lebih inklusif untuk teman-teman yang baru mulai gitu. Tapi kalau untuk meet the investor itu sudah benar-benar technical gitu. Dan ini juga nanti ada hubungannya dengan program baru kita yang UMKM Plus gitu. Kenapa kemudian kita menggagas si UMKM Plus ini gitu, supaya bisa membantu teman-teman yang baru
untuk bisa naik kelas. Oke. Nanti ya kita bahas UMKM Plus-nya ya. Pelan-pelan. Nah, kemudian kalau misalnya tadi dibahas yang sharing senja gitu ya, tempat teman-teman yang baru gabung gitu kan untuk sharing biar nggak ada gap, bahasanya juga lebih ringan mungkin ya dibanding dengan yang teman-teman yang sudah duluan segala macam gitu. Nah, kalau misalnya untuk pembanding nih antara teman-teman tanda kutip yang baru gitu, yang memang sudah punya usaha dan teman-teman yang baru kepingin, kalau mungkin udah jalan kecil-kecilan kan pasti udah punya pengalaman ya sedikit, sama yang baru mikir, saya pengennya mulai usaha tapi clueless gitu. Nah, itu udah bisa gabung langsung ke asosiasi atau sebenarnya harus punya dulu nih, udah jalan dulu? Gimana dengan misalnya yang baru ingin banget gitu tapi masih clueless? Datang aja ke sharing senja, terus kemudian nanti daftar aja ke dalam asosiasi gitu. Jadi nanti bisa ikut program-program yang kita tujukan memang untuk para pemula gitu. Jadi bisa ya, jangan khawatir ya? Bisa, jangan khawatir. Semua bisa dimulai dari nol sekalipun. Kalau misalnya Anda, malah justru kalau nol mungkin bagus ya Mbak ya, karena kan ada temen sharing, jadi malah bisa dibilang akan tepat nggak sih nanti bidangnya yang akan digeluti seperti apa gitu. Betul, dan uniknya Jogja ini guyup ya. Kalau di kota-kota lain itu kelasnya beda gitu. Kayak di Jakarta itu misal dulu zamannya Gojek gitu, kayak Nadiem akan sulit bisa sharing dengan startup yang mungkin masih baru gitu. Ada perbedaan kelas gitu. Tapi kalau di Jogja perasaan guyupnya itu terasa gitu. Untuk Mas Aryo misal dari Jala yang dia sudah miliaran gitu, itu ada waktu dia punya waktu untuk duduk dan kemudian ngobrol gitu sama junior-juniornya, sama adik-adiknya yang masih mulai, dan perasaan guyup itu ada, dan itu memang sudah kulturnya orang Jogja. Jadi itu memang sudah keuntungan lah menjadi bagian dari masyarakat Jogja. Oke, tepat ya berarti ya. Pokoknya keguyupan itu silakan dimanfaatkan dengan baik, karena mumpung di Jogja juga ada asosiasi yang tepat juga, apalagi ada wadah tadi Meet the Investor ya. Nggak perlu repot-repot buka cabang di ibu kota, kita menarik investornya untuk datang ke Jogja sendiri. Nah, tadi sempat disinggung di awal juga, kita ngomongin tentang ekonomi bangsa kita Indonesia yang sekarang katanya lagi susah gitu ya, kondisi juga lagi belum menentu. Ini kalau misalnya dilihat gitu ya, APKJ ini kalau misalnya dengan UMKM dan perekonomian di Indonesia akan memposisikan diri seperti apa sih Mbak? Kalau kita akan memposisikan diri untuk selalu membangun ekosistem ekonomi yang berkeadilan ya gitu, bukan ekonomi yang hanya untuk segelintir orang saja gitu. Dan jadi asosiasi ini pengen membangun satu komunitas di mana orang-orang di dalamnya itu bisa melakukan satu aktivitas ekonomi yang bisa menguntungkan dan dia juga merata gitu. Jadi itulah kenapa kita membuat asosiasi, terus kemudian mengajak orang-orang kemudian untuk berkumpul, untuk bertumbuh bersama, kemudian kita bikin program yang bisa menolong, dan kita terus mencari program apa nih sebenarnya yang dibutuhkan gitu. Kayak tadi, misal kita lihat, oh teman-teman ini nggak ada ruang untuk sharing, untuk sambat satu sama lain, kemudian cari solusi gitu. Mungkin permasalahan A dengan permasalahan B berbeda gitu. Si A ini punya solusi untuk permasalahan B dan si B punya solusi untuk permasalahan A gitu. Tapi dengan sambat bareng di sharing senja tadi gitu, kita jadi bisa saling tukar informasi gitu. Nah, itu yang kita lihat di tahap pertama, di awal-awal komunitas ini berjalan gitu. Kemudian setelah kesini semakin banyak yang besar gitu, kebutuhan untuk tumbuh bukan hanya sekedar bagaimana memulai bisnis yang bertumbuh, tapi bagaimana scale up. Gitu, kayak gimana bisnis ini bisa kita copy jadi lebih banyak, dan di situ butuh dukungan investasi gitu. Nah, dari situ kita lihat, oh ada masalah ternyata terkait dengan investasi ini gitu. Ketika ada masalah terkait dengan investasi, bagaimana kita mendatangkan investor, bikinlah Meet the Investor. Jadi semua solusi itu selalu kita baca dari masalah yang ada dan kita carikan solusinya dengan program-program kita gitu. Tapi intinya satu, kita pengen membangun ekonomi kerakyatan yang dia berkeadilan gitu. Jadi memeratakan putaran uang ini untuk semua orang sehingga semua orang itu bisa sejahtera gitu, bukan competitiveness dan individualitas yang oh ini satu usaha bakal maju nih, misal punya pengurusnya bakal maju banget, yang ini enggak, itu enggak gitu. Nah, tidak seperti itu. Tapi dalam dari sisi lain kompetitif tetap harus ada dong ya, maksudnya sama-sama pengen jadi yang lebih baik kan? Dalam batas-batas yang sehat dan dalam batas-batas yang wajar. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetaplah di Startup Clinic.